Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-6, kali ini giliran chapter yang ke-7-nya. Di awal dari manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-7 ini, kita memang langsung diperlihatkan dengan adegan di mana Percival, Doni, serta Shin yang telah berhasil menuruni Gunung Tulang Naga. Dan lucunya setelah mereka baru saja menginjakkan kakinya di tanah lagi, tiba-tiba perut Percival berbunyi. Yang bunyinya bisa dibilang sangat nyaring sekali. Pada awalnya Shin memang berencana untuk terus melanjutkan perjalanan ke Lyonesse tanpa memberi waktu istirahat. Tapi mau apa dikata, setelah tahu kalau Percival kelaparan, mau tidak mau terlebih dulu mereka harus tetap mencari makanan. Dan mulai saat inilah kejadian kocaknya dimulai, di mana Percival dengan penuh percaya diri serta tidak mau mendengarkan pendapat orang lain seketika mengusulkan untuk mengadakan perlombaan menangkap binatang buruan. Dan barang siapa yang berhasil menangkap mangsa terbesar dan terjahat, maka dia akan menjadi pemenangnya. Lalu yang menang akan mendapat hadiah berupa bisa memberi perintah apapun kepada yang kalah. Saat melihat tingkah Percival, awalnya Doni seperti sangat ingin mengeluh. Karena menurutnya sifat Percival sama sekali tidak sesuai dengan gelar salah satu dari 4 kesatria kehancuran dalam ramalan. Namun karena pada dasarnya dia tidak bisa berbuat apapun, akhirnya Doni dengan pasrah menuruti keinginan Percival. Hanya saja sebelum itu dia terlebih dulu meminta panah yang akan dibawa pergi oleh Percival. Percival setelah memberikan busur serta anak panahnya kepada Doni memang langsung menelusuri wilayah di sekitar Gunung Tulang Naga. Dan ternyata selain meminta busur serta anak panahnya, sebelumnya Doni juga menolak usulan Percival sebelumnya. Sebab menurutnya mereka tidak akan pernah mau melayani Percival. Ketika melakukan penelusuran, pada awalnya jalan Percival terhalang oleh sebuah reruntuhan batu. Dan menariknya setelah mendaki reruntuhan batu tersebut, dia malah berhasil menemukan sebuah jurang yang amat besar. Yang kalau diperhatikan jurang itu mirip dengan gunung yang pernah ditebas oleh Meliodas dengan sebuah ranting dulu. Pastinya Percival sangat senang ketika melihat jurang sebesar itu. Apalagi setelah mengetahui kalau suaranya dapat menggema saat dirinya berteriak. Makanya lantaran menyukai tempat tersebut, setelah itu Percival memutuskan untuk melakukan perburuan di sana saja. Dan menariknya ketika Percival memasuki jurang tersebut, ada 2 orang klan peri yang melihatnya. Setelah berpisah dengan Percival, Doni serta Shin memang langsung melakukan perburuan sendiri. Dan ternyata Doni juga bukan orang yang ahli dalam menggunakan panah. Buktinya bidikannya selalu tidak pernah mengenai sasaran. Makanya tidak aneh setelah melihat semua itu Shin memberikan ejekan kepada Doni. Tapi tentunya Doni tidak terima dengan ejekan yang diberikan oleh Shin itu. Dengan alasan kalau teknik memanahnya masih jauh lebih bagus dengan teknik memanah Percival. Yang hal itu benar adanya. Pasalnya Percival memang bisa dibilang sangat buruk sekali dalam hal memanah. Meski panahnya selalu meleset, Doni sama sekali tidak menyerah. Oleh sebab itu saat melihat seekor rusa, tanpa ragu sedikit pun dia langsung membidiknya. Namun sayangnya sekali lagi panahnya tidak berhasil mengenai sasaran. Yang ada anak panah tersebut melesat menjauh dan mengenai seseorang. Soalnya dari dalam hutan terdengar sebuah teriakan. Shin seketika memang langsung berlari untuk menuju asal suara teriakan tersebut. Dan tidak lupa juga dia mengajak Doni yang pada awalnya sempat membeku di tempat. Lalu yang mengejutkannya setelah berhasil menemukan orang yang terkena anak panah milik Doni, ternyata orang itu bukanlah orang biasa. Pasalnya yang terkena panah dari Doni merupakan seorang wanita dari klan raksasa. Saat Doni serta wanita klan raksasa saling bertatap muka, mereka berdua memang terlihat sama-sama terkejut juga heran. Kalau Doni terkejut lantaran tidak menyangka jika anak panahnya mengenai seorang wanita klan raksasa, sedangkan wanita klan raksasa itu terkejut karena tidak menyangka bakal ada manusia di tempat itu. Memang benar Doni meski sangat terkejut dengan terbata-bata masih bisa mengucapkan permintaan maaf. Sedangkan untuk wanita klan raksasa itu tidak pernah menganggap serius lukanya. Karena pada dasarnya dia memang tidak terluka parah. Hanya saja dirinya terkejut lantaran terkena panah seorang manusia ketika tengah berdoa. Makanya dia sampai berteriak sekeras itu. Gadis klan raksasa yang terkena panah dari Doni itu ternyata bernama Dolores.
Yang hal itu diketahui setelah dua orang klan peri memanggil namanya. Dan ketika melihat Dolores, Shin sempat mengatakan keanehan dari gadis klan raksasa tersebut, di mana dia merasa aneh kenapa seorang klan raksasa berdoa kepada seorang dewi, bukannya kepada Ibu Pertiwi. Yang hal itu memanglah benar, sebab biasanya seorang klan raksasa akan selalu berdoa untuk menyembah Ibu Pertiwi. Akan tetapi setelah melihat Dolores sangat dekat dengan para klan peri, saya akhirnya memiliki pemikiran kalau dia kemungkinan merupakan putri dari King serta Diane. Karena setelah King dan Diane menikah, klan raksasa dan klan peri memang hidup berdampingan. Namun itu semua hanya pendapat dari saya pribadi. Belum tentu juga benar. Makanya jika kalian mempunyai pendapat sendiri, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Dua orang klan peri yang memanggil Dolores sebelumnya sebenarnya bertujuan untuk memberitahukan kalau bahwasannya ada orang yang memasuki ngarai gema. Dan yang dimaksud oleh kedua orang klan peri itu tidak lain ialah Percival. Dan menariknya ternyata yang memblokir jalan untuk masuk ke ngarai gema dengan reruntuhan batu ialah Dolores, dengan menggunakan sihir tanah yang sangat dikuasai oleh para klan raksasa. Mendengar kabar itu, tentunya Doni langsung tahu siapa orang yang dimaksud oleh kedua orang klan peri tersebut. Oleh sebab itu, dia pun akhirnya bertanya apakah salah satu temannya itu telah memasuki tempat yang salah. Dan ternyata alasan kenapa ngarai itu ditutup lantaran tempat itu oleh klan raksasa serta klan peri sekarang dianggap sebagai sebuah neraka. Padahal sebelumnya ngarai itu merupakan tempat tinggal kedua klan tersebut dan memiliki tanah yang subur. Tapi sekarang itu sudah menjadi neraka hidup. Makanya para peri yang melihat Percival memasukinya langsung memberikan laporan kepada Dolores. Ketika mengetahui informasi itu pastinya membuat Shin serta Doni mengkhawatirkan Percival. Tapi lucunya orang yang tengah mereka khawatirkan ternyata malah menganggap kalau ngarai gema seperti di surga. Alasannya karena dia bisa dengan mudahnya mendapatkan banyak buruan. Karena Percival setelah memasuki ngarai dengan cepat langsung disambut oleh gerombolan monster. Yang akhirnya gerombolan monster itu berhasil dikalahkannya dengan sangat mudah. Makanya setelah melakukan semua itu dia menganggap kalau ngarai gema merupakan sebuah surga. Percival tentunya sangat senang setelah berhasil mendapatkan buruan. Pasalnya dengan begitu maka dia yakin pasti akan menang dari Doni. Akan tetapi saat Percival tengah merasa bahagia itu, tiba-tiba dia mendengar sesuatu di kejauhan. Dan suara yang didengar oleh Percival itu ternyata adalah seseorang yang tengah meminta pertolongan. Walaupun belum jelas rasnya, namun yang meminta pertolongan adalah seorang makhluk berwarna hitam. Dan kalau menurut saya, sepertinya makhluk itu ialah iblis. Soalnya seingat saya di dalam alur cerita Nanatsu no Taizai belum pernah dijelaskan ada makhluk berwarna hitam lain selain iblis. Lalu yang mengejutkannya ternyata makhluk hitam itu sekarang tengah ditawan serta diikat pada sebuah tiang oleh seorang pemuda. Dan pemuda itu juga melakukan interogasi kepada makhluk hitam tersebut. Mulai dari mempertanyakan dari mana ia berasal sampai apa yang dia inginkan. Sebab menurut pemuda itu sekarang sudah tidak ada lagi yang mau mendekati ngarai gema. Tapi makhluk hitam tersebut melakukannya. Makanya pemuda itu merasa curiga. Memang benar makhluk hitam itu mengatakan kalau dirinya hanya tersesat kenapa bisa memasuki ngarai. Namun pemuda tersebut tetap tidak mau mempercayainya. Makanya sampai makhluk itu mau mengatakan apa tujuannya masuk ke dalam ngarai, dia akan dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh pemuda tersebut. Ketika makhluk hitam itu tengah ketakutan, secara tiba-tiba Percival masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintunya. Dan tujuan Percival pastinya adalah untuk menolong makhluk hitam tersebut. Entah makhluk itu salah ataupun benar. Namun dari kejadian ini satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu tidak tahu kenapa dari bibir kiri pemuda tersebut keluar darah. Padahal dia belum menerima serangan sama sekali. Entah itu dari Percival ataupun dari makhluk hitam itu. Aksi Percival memang terlihat heroik. Tapi bukan Percival namanya kalau tidak ada kejadian yang konyol. Pasalnya saat dia berusaha menyerang, dia malah harus berakhir menabrak tiang. Penyebabnya lantaran kakinya terlebih dulu dijegal oleh pemuda tersebut. Itu artinya walaupun Percival pada dasarnya kuat, tetap saja kecerobohannya sangat mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Yang akhirnya membuat hal itu menjadi kelemahan paling fatal bagi Percival.
Memang benar, setelah kejadian konyolnya, Percival berhasil membebaskan makhluk hitam itu dengan cara memutuskan tali yang mengikatnya. Namun setelah dibebaskan, makhluk hitam tersebut tanpa rasa terima kasih begitu saja langsung pergi dengan cepat. Dan saat melihat hal itu, Percival dibuat sangat takjub. Karena dia menganggap kalau makhluk hitam itu adalah seorang peri lantaran bisa terbang. Itu berarti pengetahuan yang dimiliki Percival hanyalah semua makhluk yang bisa terbang adalah seorang peri saja. Sedangkan makhluk lain tidak ada yang bisa terbang. Setelah mengetahui kalau Percival memasuki ngarai Gema, Shin, Donnie, Dolores, serta kedua klan peri memang langsung menuju ke tempat itu. Tujuannya pastinya adalah untuk berusaha menyelamatkan Percival. Dan ketika di tengah jalan, mereka membahas mengenai pemuda yang tengah berada di dekat Percival itu. Yang ternyata penyebab kenapa dia disebut iblis adalah karena pemuda tersebutlah alasan kenapa tumbuhan serta hewan di ngarai Gema berubah menjadi ganas. Dengan kata lain, semua makhluk yang berada di dalam ngarai telah dia jadikan menjadi kelinci percobaan. Makanya karena tidak ingin tumbuhan serta hewan yang sudah menjadi ganas itu membuat onar, Dolores menutup jalan ke ngarai Gema dengan menggunakan reruntuhan batu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kelemahan paling fatal yang dimiliki oleh Percival adalah kecerobohannya. Dan hal itu terbukti yang akhirnya membuat dia kembali dalam bahaya. Sebab saat dia tengah menatap makhluk hitam itu terbang dari arah belakang, pemuda tersebut tanpa membuang waktu langsung menikamkan pisaunya. Akibatnya Percival langsung berhasil dibuat jatuh dan tidak sadarkan diri. Dan menariknya, alasan pemuda bernama Nasian si dukun gila ini membuat Percival tidak sadarkan diri adalah untuk dia jadikan kelinci percobaan menggantikan makhluk hitam yang telah melarikan diri. Jika diperhatikan, karakter baru bernama Nasian ini memang memiliki kemiripan dengan Merlin, yang sama-sama suka meneliti segala hal. Tapi seharusnya dia bukanlah anak dari Merlin. Karena sampai akhir manga Nanatsu no Taizai, Merlin memang sama sekali tidak pernah ditujukan berkeinginan untuk menikah. Apalagi orang yang dicintai oleh Merlin adalah Meliodas. Sedangkan Meliodas telah menikah dengan Elizabeth. Jadi bisa dibilang Nasian ini cuma mirip dari segi kesukaan saja dengan Merlin. Namun mereka sepertinya tidak mempunyai hubungan darah sama sekali. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-7-nya. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian memiliki pendapat? Jika punya, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat penting bagi saya serta teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar itu bisa dijadikan bahan atau referensi untuk saling bertukar pendapat antar kita semua.